Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang berbahagia, yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Ramadan, perguruan tinggi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah. Kenapa Ramadan disebut bulan yang bertebaran dengan ilmu dan hikmah? Pertama, Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan Allah. Di dalamnya ada kewajiban yang istimewa yang bernama as-siyam, puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Ramadan penuh dengan hikmah adalah Allah yang Maha Hakim. Hakim maknanya sumber hikmah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, ketika kita memasuki perguruan tinggi Ramadan ini, tidak sekedar kita melaparkan diri dan juga haus, tetapi di dalamnya ada banyak kurikulum yang harus kita ambil, sehingga kita keluar dari sebuah perguruan tinggi Ramadan menjadi orang yang hakim, yang penuh dengan hikmah. Hikmah artinya adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang sering diterjemahkan dengan kata bijaksana, sehingga kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rumah tangga kita, di perusahaan kita, dalam berbangsa dan bernegara. Itu akan benar ketika kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara makna al-hikmah adalah al-ara' as-saibah al-ba'idah al-akhta'. Itu definisi hikmah. Jadi pendapat yang benar, yang jauh dari kesalahan. Sehingga seseorang ketika berumah tangga penuh dengan hikmah, maka akan diberikan jalan yang benar dalam rumah tangganya. Ketika seseorang mengelola perusahaan penuh dengan hikmah, dia akan diberikan ketepatan, kebenaran di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Begitu juga ketika seseorang mengelola negaranya penuh dengan hikmah, maka kita dan mereka semua akan diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang sebagaimana kita saksikan sekarang ini. Kemudian yang kedua, saudara hafizakumullah, ketika kita beribadah, maka pada dasarnya al-aslu fil ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan ini, adalah al-ittiba. Jadi setiap kita beribadah kepada Allah, termasuk berpuasa, maka prinsipnya kita mengikuti Rasulullah SAW. Tidak diwajibkan kita untuk mencari-cari hikmahnya. Contoh, salat duhur 4 rakaat, salat subuh berapa Bapak Ibu sekalian? 2. Kenapa duhur 4? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa subuh tidak berapa maunya Pak? Supaya agar sekalian hari pagi sehat. Jadi al-aslu pada prinsipnya dalam beribadah itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya. Karena ibadah itu sendiri sudah hikmah. Supaya begini, jangan sampai kita melakukan ibadah, kita tidak semangat karena tidak tahu hikmahnya. Tidak tahu hikmahnya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, tetapi meskipun kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui hikmah-hikmah di balik ibadah itu, di sisi yang lain, kalau kita membaca ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabawiyah, ternyata di sana ada isyarat, bahkan sebagiannya ada sebuah penjelasan yang terang benderang, bahwa di antara ibadah yang kita lakukan itu ada hikmahnya. Sehingga saudara sekalian, ketika kita beribadah tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita bersemangat. Kenapa? Karena dalam ibadah tersebut ternyata ada hikmah yang menambah gairah kita, militansi kita untuk menjadi seorang muslim. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, hikmah-hikmah apa saja
yang bertebaran di bulan Ramadan ini, di sebuah madrasah, di sebuah lembaga pendidikan yang bernama Ramadan. Yang pertama adalah bina'ut taqwa. Hikmah yang pertama di bulan Ramadan ini, kita diberikan kesempatan untuk menjadikan Ramadan sebagai syahrut taqwa, bulan bertakwa. Dan hikmah ini menjadi modal kita untuk perjalanan hidup yang selanjutnya. Jadi ibarat sebuah perjalanan panjang, saudara sekalian, ya, ketika kita berhenti, ya, di SPBU untuk mengisi bahan bakar, ya, dan bahan bakar ini namanya Ramadan, saudara sekalian. Dan Ramadan kata Ramadan juga pembakaran, subhanallah. Kita dibakar semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dibakar oleh matahari, karena Ramadan biasanya musim apa, Pak? Musim panas. Tidak nyambung dua-duanya. Ya. Saya bertanya Bapak sekalian, ketika kita mengisi bahan bakar di SPBU, kita langsung tidur di situ atau meneruskan perjalanan lagi? Meneruskan perjalanan. Berarti takwa yang dibangun selama 1 bulan ini tujuannya sebagai apa, saudara sekalian? Energi, bekal untuk menjalankan perjalanan yang lebih jauh lagi sampai kita dipanggil oleh Allah. Makanya tujuan puasa bukan untuk langsing, bukan untuk turunnya kolesterol, wa ma adraka ma kolesterol, Pak. Tapi tujuannya la'allakum tattaqun. Sehingga pengajian kita takwa, kerja kita takwa, iktikaf kita takwa. Subhanallah. Komunikasi kita dengan publik juga takwa. Rumah tangga kita takwa. Kenapa? Karena ketika Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, hikmahnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Nah, pertanyaannya, ya Ustaz, bukankah takwa itu pintunya banyak? At-taqwa laha abwab. Pintunya banyak. Tidak hanya puasa saja. Kita pengajian seperti ini tujuannya untuk takwa juga. Kita menegakkan hukum kisos, tujuannya juga takwa. Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Subhanallah. Ketika kita membangun ukhuwah, juga kaitannya dengan bertakwa kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Lantas kenapa takwa ini begitu dekat dengan puasa? Saudara sekalian, tajribah basyariyah, pengalaman kehidupan manusia, Bapak sekalian, orang itu bertakwa kepada Allah biasanya ketika dia tidak membanggakan, dia tidak memiliki sesuatu yang bersifat duniawi yang bisa dibanggakan, Bapak sekalian. Dan ketika dia lapar, Bapak sekalian, saya bertanya, kita ini Bapak sekalian rajin beribadah kepada Allah, rajin berdoa kepada Allah. Saudaraku sekalian, ketika gaji lancar atau ketika gaji seret, Pak? Bapak Ibu, Pak, Ibu, kita rajin berdoa kepada Allah itu biasanya ketika kita sudah menjadi orang kaya atau ketika kita masih minal masakin, yang dimasakin mertua. Hah? Ya kan? Jadi munculnya ketakwaan itu ketika kita lemas, tidak ada yang dibanggakan. Sehingga tercabutlah kuah hayawaniyah, kekuatan binatang itu. Dan ketika itulah Bapak sekalian, kita mudah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terjadi di dunia bernama Fir'aun, yang Nabi Musa mau dibunuh, setiap rakyat lahir berupa laki-laki dibunuh. Saya bertanya, kapan Fir'aun itu ingat Allah, ingat Tuhannya Musa, dan mau mengatakan beragama Islam? Itu kapan, Pak? Ketika sakaratul hatta idza adrakahul gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل
wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Jadi ketika tenggelam mau meninggal dunia mengatakan saya termasuk orang Islam. Bapak Ibu sekalian, ini tobatnya siapa? Fir'aun. Diterima nggak tobatnya Fir'aun seperti itu? Setelah mau meninggal baru tobat. Sekarang saya bertanya, banyak nggak di dunia ini pengikut Fir'aun? Tobatnya setelah pensiun, banyak nggak Pak? Oh iya benar. Banyak nggak Pak? Di negara mana Pak? Indonesia. Jadi inilah hikmah yang pertama. Ramadan sebuah madrasah yang mentarbiah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah yang bertebaran di bulan Ramadan. Yang kedua, apa di antara hikmah bulan Ramadan, saudara sekalian? Di antara hikmah bulan Ramadan dengan puasanya ini, saudara sekalian, adalah hikmah yang kedua adalah munculnya perdamaian yang hakiki. Munculnya rasa aman yang hakiki. Dari mana dalilnya, saudara sekalian? Bapak Ibu sudah hafal hadisnya kan? Ya, ketika seseorang itu berpuasa, saudara sekalian, diajak berantem dengan seseorang. Idza qatala ahadun, apa Bapak sekalian sikap orang berpuasa ketika diajak berantem? Diajak duel. Inni shaimun, saya sedang berpuasa. Subhanallah. Ini kalau para politikus. Apa sih? Jadi politikus itu dua kata, poli dengan tikus. Ya, Pak? Ya, dan yang lain sebagainya, pengusaha. Ketika semuanya betul-betul komitmen dengan nilai-nilai Ramadan, maka akan aman. Pengusaha tidak akan bohong, politikus tidak juga akan berantem. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Tetapi ketika hikmah ini tidak difahami, walaupun sedang berpuasa, pulang dari kantor, keluar tol sudah jam 5:30. Kira-kira akhlak orang berpuasa kelihatan nggak Pak? Bapak pernah nggak keluar jam 5:30? Keluar dari tol? Pak, akhlaknya orang berpuasa kelihatan nggak Pak? Kenapa nggak Pak? Padahal dia yakin betul kebanyakan yang keluar dari tol itu agamanya apa Pak? Dan mereka kebanyakan sedang dan sebentar lagi, tapi lupa madrasah Ramadan, sehingga naudzubillah min dzalik. Bahkan polisi yang harusnya mengatur jalan ketika itu, ketika macet-cet, polisi mengatur atau malah kabur. Sufyan. Limada? Karena Ramadan bagi sebagian mereka tidak difahami bahwa Ramadan adalah sebuah perguruan tinggi yang di antara kurikulumnya adalah hikmah, yaitu hikmatul amni wal istiqrar. Hikmah yang bernama aman dan ketenangan dalam hidup. Sehingga diajak perang pun tidak siap, diajak berantem pun tidak mau. Kecuali memang yang nyawa umat Islam sudah terancam, baru kita mengetahui bahwa nyawa orang Islam lebih mahal daripada yang lainnya, maka terjadilah perang Badar. Karena lebih bahaya lagi kalau kita diam. Diterangkan dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 41, di mana Ramadan, saudara sekalian, hafiznya yang ketiga, langsung masuk yang ketiga Pak ya. Di antara hikmahnya adalah ya, syahrul amal, syahrul jihad. Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Jadi bulan Ramadan sekalian, saudara sekalian, ada tiga
3 peristiwa besar dalam kehidupan dunia ini. Pertama, Ramadan itu sendiri. Kedua, turunnya Al-Quran. Ketiga adalah terjadinya jihad dalam ini perang Badar. Jadi ternyata di antara hikmah yang terjadi di sebuah perguruan tinggi yang bernama Ramadan adalah syahrul amal wal jihad. Ini kan berbeda dengan sebagian orang yang tidak paham. Namanya juga tidak sekolah, Pak ya. Tidak sekolah ya tidak paham dia. Saya bertanya untuk sekalian, kalau kita pulang ke daerah kita, ke perumahan atau ke sedikit kampung itu waktu asar, setelah asar sampai maghrib, Pak, kita ya lihat sebagian makhluk pada ngapain, Pak? Hah? Seperti itu, Pak. Kenapa kok begitu? Kenapa mereka membuang waktunya seperti itu? Padahal Quran bisa dibaca, bukan harus dibaca karena bulan Al-Quran. Kenapa orang seperti itu? Atau di depan TV, lihat film walaupun katanya film religi, Pak, melihat film religi itu tambah iman atau lemes iman kita, Pak? Dan Pak, biasanya artisnya itu cantikan dengan istri kita, Pak. Nah, di bulan Ramadan, Hafizakumullah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, Hafizakumullah, Ramadan harus dijadikan syahrul amal wal intaj wal jihad, bulan bekerja, bulan produktivitas, bulan berjihad di jalan Allah. Dan memang itu sejarahnya seperti itu, tidak mengada-ngada. Perang Badar, Fathu Makkah, perang melawan Tartar yang dipimpin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Indonesia sendiri proklamasi kemerdekaan Indonesia di bulan apa, Pak? Ini yang tidak faham karena tidak pernah sekolah di bulan Ramadan, ya. Sekolah tapi tidak sekolah di perguruan tinggi Ramadan. Akhirnya apa? Siang hari ya banyak tidurnya. Sudah tidur pakai dalil lagi. Dalilnya adalah naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, Pak. Itu kalau diamalkan di perusahaan Indosat, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Indosat itu berkah atau musibah? Kalau tidur semua, Pak. La ya ikhwatal iman. La ya ikhwatal iman. Jadi saudara sekalian, di antara hikmah yang ada dalam Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, kerja kita. Karena dalam Islam kerja adalah ibadah, dakwah adalah ibadah, jihad adalah ibadah. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kemudian sesuatu itu di luar kemampuan kita. Makanya ketika seandainya jihad dan betul-betul haus dan lapar, diperbolehkan untuk apa, Pak sekalian? Diperbolehkan untuk apa, Pak? Untuk berbuka, untuk nanti membayar utang di bulan yang lainnya, di hari yang lainnya. Jangankan berjihad pergi yang jauh, sekedar bepergian saja diperbolehkan. Diperbolehkan untuk berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Itulah Islam, saudara hafid. Tidak kaku dalam Islam itu. Makanya Syekhul Islam rahimahullah memfatwakan ketika beliau memimpin jihad dalam perang melawan Tartar, menginstruksikan agar pasukan-pasukannya untuk berbuka. Nanti setelah di bulan yang lain membayar hutang. Itu menunjuk bahwa Islam itu fleksibel, saudara sekalian. Tapi jangan sampai diikuti nanti pergi ke kantor berbuka nggak puasa. Ini tafsirnya tafsir bukan Jalalain, tafsir jalan lain, Pak ya. Yang keempat, saudara sekalian, apa saja hikmah yang ada di bulan Ramadan yang kita jadikan zat modal kita dalam kehidupan kita, kehidupan yang lebih luas, kehidupan individu, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan berbangsa dan bernegara. Hikmah yang keempat, saudara sekalian hafizakumullah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang jelas. Saking jelasnya orang Arab mengatakan wadih wuduhan nahar, jelas sejelas siang hari. Yang diterjemahkan oleh orang Indonesia cetol, welo, Bapak nggak ada yang dari sana, Pak? Nggak ada yang tahu, Pak? Nggak ada yang orang dari Jerman Timur, nggak ada ya? Saking jelasnya. Apa itu hikmah yang ada dalam Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu al-hasasiyatu al-ijtimaiyatu.
yaitu kepekaan sosial, yaitu kebersamaan. Begitu kita lihat sejelas-jelasnya di bulan Ramadan. Dan ini harus dipelihara sampai akhir hidup kita nanti. Coba Pak, ibadah puasa ini, puasanya adalah fardiyah, kewajiban individu, kewajiban aini, sehingga tidak bisa puasa diganti orang lain. Akhi, tolong ya, hari ini tolong saya wakili puasanya ya, nggak bisa. Tetapi nuansanya, Ramadan itu nuansa kebersamaan. Mari kita lihat, sholat berjamaah di bulan Ramadan dengan di bulan selain Ramadan, banyak mana Pak? Masjid kita di bulan Ramadan berapa Pak Sob? Tanggal pertama? Nanti tanggal 5 Syawal berapa Sob Pak? Kebersamaan luar biasa. Buka bersama-sama, waktunya sama, maghrib ya. Sahur bersama-sama, waktunya sama sebelum subuh. Subhanallah. Hafidhukumullah. Tarawih bersama-sama, walaupun tarawih di rumah boleh, tapi kenyataannya adalah orang lebih semangat tarawih di masjid. Walaupun Nabi tidak tarawih di masjid selama-lamanya, karena dikhawatirkan nanti menjadi sebuah kewajiban. Itulah sayangnya Nabi pada umatnya. Maka beliau sholat di masjid beberapa malam, setelah itu sholat di rumah. Tetapi mulai di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, Umar radhiyallahu anhu melihat ini kebiasaan yang bagus, yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka beliau mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Inilah yang sebagian ulama mengatakan ada istilah bid'ah hasanah, walaupun sebagian ulama lain menolaknya, nggak ada istilah bid'ah hasanah. Karena semua dolar sesat-sesat. Kita tidak akan berdebat masalah itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita di bulan Ramadan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempunyai semangat kebersamaan. Karena seberat apapun beban di dunia ini, kalau kita lakukan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, tetap berat atau lebih ringan. Katakanlah puasa Ramadan yang wajib ini, bebannya adalah 1000 kilo, ya, 1 ton. Kalau kita angkat sendiri, berat nggak Pak? Berat. Tapi kalau kita angkat bersama-sama, jadi ringan. Makanya itulah kita bisa mengetahui syukur perasaan kita. Kenapa puasa Ramadan dengan puasa Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid, berat mana Bu sekalian? Berat mana puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan? Kenapa sunnah kok berat? Gampang batal nggak Pak? Sendiri saudara sekalian. Karena sendiri. Saudara sekalian, hafidhakumullah. Memberantas korupsi berat atau ringan Pak? Tapi kalau semuanya memberantasnya, ringan atau berat Pak? Termasuk istrinya juga memberantas korupsi. Bagaimana caranya? Ketika suami korupsi, istrinya tahu bahwa dia korupsi bawa uang banyak, ditolak. Lah, ya zauji, lah jangan, kamu jangan masuk rumah ini. Rumah ini tidak boleh dihuni oleh orang yang korupsi, karena akan membakar dirinya. Koruptor itu akan membakar dirinya. Oleh karena itu, wahai suamiku, kembalikan uang korupsi itu, baru boleh masuk. Atau kalau tidak mau mengembalikan korupsi, ya, kamu pergi. Kira-kira suami di Indonesia Pak mendengar nasihat istri atau pergi mencari makhluk halus Pak? Bapak Ibu, ketika istrinya juga memerangi korupsi, umatnya memerangi korupsi, sehingga mendapatkan al-uqubah al-istimaiyah, hukuman sosial, saudaraku sekalian, hafidhakumullah, maka akan berhenti. Sekali contoh Pak ya, di salah satu negara yang saya belajar di sana, seorang ustadz yang namanya ustadz, ulama, termasuk juga penceramah, termasuk yang memberikan fatwa, jangankan berdosa-dosa besar seperti zina, naudzubillah min dzalik, merokok saja sudah nggak ada satu pun umat yang memanggil dia untuk ceramah Pak. Satu saja, ya, merokok saja Pak, belum yang lain-lainnya, udah nggak akan didengar. Tidak sholat berjamaah, tidak akan didengar ceramahnya. Di salah satu negara di Timur Tengah seperti itu. Sekarang Pak, ada mubalik merokok, langsung tidak bisa ceramah Pak, atau masih laris Pak? Pak, ada mubalik yatafaccarun, tahu yatafaccarun Pak, pacaran. Kira-kira langsung nggak laku atau tetap laku Pak? Pak, tetap laku nggak?
Di negara mana itu terjadi, Pak? Mana nih? Itulah saudara-saudara hafizakumullah. Karena apa? Tidak ada ukubah istimaiyah, tidak ada hukuman sosial. Makanya koruptor itu di dalam Islam hukumannya apa? Penjara atau potong tangan? Di dalam Islam koruptor itu diapakan, akhi? Surat Al-Maidah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqta'u. Apa faqta'u, Pak? Apa yang dipotong, Pak? Pak, kalau setiap koruptor dipotong tangannya, Pak, saudara sekalian, kemudian nyalon lagi gubernur terpilih, Pak, nggak akan. Tapi koruptor kan gak diapa-apakan, masuk penjara paling-paling. Masuk penjara kira-kira tobat atau ngambil S2 jurusan korupsi, Pak. Ramadan adalah saudara sekalian, ya, melahirkan hikmah yang sangat luar biasa, yaitu al-hasasiyatul istimaiyah, kebersamaan. Sehingga ini harus menjadi modal kita dalam rumah tangga kita. Naam, mendidik anak harus serius. Tetapi kalau bapak dan ibunya bersama-sama mendidik anaknya, menjadikan contoh kedua hasanah bersama-sama pada anaknya, maka akan lahir anak yang soleh dan solihah. Sama saudara sekalian, hafizakumullah. Ketika negara ini pemimpin dan rakyatnya semuanya perang melawan koruptor, saudara sekalian, selesai gak, akhi? Masa nggak kalah sama negara kafir? Negara kafir, Bapak sekalian, hafizakumullah, ketika koruptor diapakan hukumannya, Pak? Di negara mana yang dia siap, ya, yang siap, ya, yang siap, ya? Cina agamanya apa? Orang kafir saja siap, ya. Sampai ada orang yang nyindir kita semuanya, bagaimana korupsi di Indonesia akan berhenti, koruptor, ya, ya, saudara sekalian, di Cina dihukum gantung, ya, di Saudi potong tangan, ya, di Indonesia dipotong apa, Pak? Potong masa. Nah, itu kan, kan, Pak? Ada kan orang ngomong gitu? Kira ngomongan itu salah atau benar, Pak? Ada benarnya, Pak, ya? Subhanallah. Jadi Ramadan adalah hikmah yang ada di sebuah madrasah yang bernama Ramadan, adalah bernama Al-Hasasiyah Al-Istimaiyah. Kemudian surah yang kelima, apa di antara hikmah yang ada di bulan Ramadan ini? Di perguruan tinggi yang bernama Ramadan, ya ikhwatal iman, hafizakumullah, adalah al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan rohaniah. Bapak Ibu sekalian, kalau mau melihat bagaimana manusia-manusia terbaik, mereka diberikan kekuatan oleh Allah, di antara modalnya adalah kekuatan ruhiyah. Sehingga Allah juga berikan kekuatan fisiknya, kekuatan ilmunya. Subhanallah. Contoh, Daud alaihissalam puasanya setahun berapa hari, Pak? Bapak Ibu, Nabi Daud alaihissalam puasanya, Pak? Hah? Berapa hari kira-kira? Setengah tahun. Gampang Pak jawabnya, ya. Setengah tahun. Saya bertanya, bagaimana kehebatan Daud alaihissalam dalam fisiknya, dalam perangnya, Pak? Apa, Pak? Besi itu lunak atau keras, Pak? Bisa diapakan oleh Daud, Pak, besi itu? Makanya kan bapak-bapak kalau ingin supaya keluarganya, istrinya, temannya, hatinya dilunakkan oleh Allah, supaya lunak, tidak kaku gitu, apa doanya? Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadid li Daud alaihissalam. Ya Allah, lunakkan hatinya dia sebagaimana Engkau melunakkan, ya, sebagaimana Daud melunakkan apa? Besi. Ya. Ini untuk istri kita, jangan bermakhluk lain, Pak, ya, nggak boleh. Makhluk halus. Ya. Ini santri yang beling, yang nakal, kadang-kadang perempuan, bukan kolbau, kolbah hatinya agar lengket denganku. Nah, ini santri nakal, santri beling itu namanya. Ya. Akhirnya, ya. Jadi luar biasa kekuatan. Kenapa puasanya seperti itu, akhir? Lagi, contoh dua saja, akhir, ya. Manusia terbaik Rasulullah SAW banyak berpuasa,
Bahkan kalau malam qiyamul sampai apa Pak? Bagaimana kekuatan Nabi Muhammad SAW? Jago gula di Mekah dilempar sekali, apa Pak? Bangun lagi Pak? KO. Subhanallah. Nabi SAW ketika berjalan, sebenarnya hadis yang sudah Bapak Ibu sering dengar, beliau kalau berjalan, faka'annal arda tutawwa lahu, seolah-olah bumi dilipat karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Ini kan berbeda dengan asumsi sebagian orang yang namanya Ustadz, Kiai itu lemas gitu, lemas. Ya, olahraga baru setengah jam, napasnya sudah bainal itsnain, antara Senin. Hah? Masih panjang terus Pak, Senin Selasa. Ya. Kenapa kok bisa lemas begitu? Ya karena tidak begitu Nabi. Nabi makanan minumannya bersih, lah dia makanannya minumannya ahlul hisab atau nahdlatul udud. Udud, tahu udud Pak? Sehingga agak kuat fisiknya. Subhanallah. Bapak sekalian, Nabi maaf saja yang sudah tua semua. Nabi istrinya berapa Pak? Istrinya berapa saudara sekalian? 9. Subhanallah. Bagaimana seorang manusia bisa melaksanakan kewajiban pada istri yang lebih daripada 4, dan itu keistimewaan Nabi. Karena Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu atau Bapak yang lemes-lemes tapi punya istri nambah lah, satu saja juga udah bengek. Kenapa? Ibadahnya lemah, rohiyahnya lemah. Nabi dihujat oleh musuhnya. Nabi pemerintahannya dikeroyok oleh Yahudi, Nasrani, Romawi, Persia, munafikin di dalam negeri sendiri, Quraisy tetangganya. Tapi tegar saudara sekalian. Coba kalau sekarang presiden ya, di suatu negara begitu ada sedikit krisis, solusinya apa? Ketika krisis apa solusinya Pak? Curhat. Hah? Hutang, apalagi BBM naik. Nabi tidak begitu saudara, solusinya. Karena orang kuat, puasa bareng-bareng, lapar bareng-bareng. Karena namanya ujian paceklik itu gak akan selama-lamanya. Sehingga ketika paceklik lewat, tidak ada sisa hutang. Karena Nabi gak pernah hutang. Bapak Ibu pernah baca Quran dan Sunnah bahwa Nabi hutang pada Romawi dan Persia? Ada Pak hadisnya? Enggak ada. Bandingkan dengan dunia sekarang. Ketika pemimpin hutang, yang bayar siapa Pak? Pejabatnya miskin atau kaya? Negaranya miskin, pejabatnya kaya. Berarti dari mana kekayaan itu Pak? Kaya. Itulah sekalian pentingnya kita memperbanyak ya kekuatan rohiyah. Makanya di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk i'tikaf. Bahkan Quran Nabi setoran pada Jibril sampai 2 kali ketika tahun-tahun di mana beliau mau mendekati ajalnya. Selama 1 bulan setoran Quran 2 kali menghafal supaya hafalan tetap kuat. Bapak Ibu sudah hafal berapa juz Pak? Dan sering kita ulang-ulang, kalau hafal Quran jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz, jangan banyak-banyak. Subhanallah. Karena Ramadan syahrul Quran. Inilah beberapa hikmah yang ada di bulan Ramadan. Dan ini jangan sampai kita jadikan zat ats-tsaqafi, hanya bekal pengetahuan atau wawasan atau rekreasi intelektual. La, madrasah Ramadan, perguruan tinggi Ramadan, ikhwatal iman, harus menjadi silabus kehidupan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang akan datang. Dengan demikian saudara sekalian, target takwa itu bukan sekedar judul ceramah, tetapi insya Allah target takwa itu sebuah kenyataan. Ketika kita benar-benar mengambil hikmah-hikmah yang bertaburan di bulan Ramadan itu, kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita untuk selanjutnya. Bapak sekalian, hafizullah, itulah yang saya sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik, dan kita jaga kebaikan kita di bulan Ramadan ini sampai bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah atas tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Azami Samiul Jazuli. Sebenarnya waktu kita masih panjang ya, sampai kurang lebih setengah 2. Masya Allah, nggak masuk jam 1. Jam 1, ya maksudnya
Kita masih punya waktu setengah jam. Silakan. Kalau memang Ada pertanyaan. pertanyaan dari ikhwan dan akhwatnya, kami persilakan. Di sini panitia menyediakan bingkisan umroh dengan umroh biaya biaya. sendiri. Ada bingkisan ya, mungkin dari ikhwan atau akhwat yang akan bertanya, kami persilakan. Dari ikhwannya dulu mungkin. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kemarin saya pernah baca media massa tentang pernyataan Pak Din, Ketua Umum Muhammadiyah. Tapi maaf ini melenceng. Enggak apa-apa, yang penting masih dalam Islam. Jadi di pernyataannya itu beliau mengatakan kalau seharusnya pemerintah tidak usah ikut menentukan jatuhnya puasa pertama, karena kan itu hak orang untuk memilih. Jadi dan pernyataan itu kan banyak mengundang kontroversi. Padahal di negara Arab saja pemerintah ikut andil, dan itu juga ikut andil untuk menentukan hari, misalnya hari puasa pertama. Tuh, jadi kalau di sini saya mau nanya, kalau menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana untuk pandangannya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting Bapak sekalian ya, yang harus kita jawab dengan sejelas-jelasnya. Saudaraku, pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kita dengan siapapun selama mereka orang beriman adalah saudara kita yang kita cintai. Tapi perlu ingat bahwasanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada cinta kepada manusia. Yang kedua, manusia siapapun orangnya di dalam negeri atau luar negeri itu bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Malik mengatakan, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, kullu qawlin yuqbalu wa yurfadu illa qala sahibi hadil maqbarah wa asyara ila maqbarat Rasulullah SAW. Jadi setiap pendapat bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali sabda siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kedua Pak ya, ini penting. Supaya nanti kalau Bapak, Ibu mempunyai atasan, mempunyai guru, mempunyai kiai, tidak fanatik. Karena yang benar hanyalah Allah dan Rasul. Yang ketiga, langsung mengenai masalah penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan atau awal Syawal. Dalilnya yang pertama ya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin. Di antara mana pemimpin, ulama, pemerintah dan sebagainya. Paham? Yang kedua, hadis Nabi yang mengatakan as-siyamu. Ini kurang apa? Ikut puasa juga dia nih. As-siyamu yauma yasumun nas. Berpuasa itu adalah hari di mana masyarakat berpuasa. Kenapa disebut an-nas? Karena puasa tidak sekedar ibadah mahdhah, tapi di dalamnya ada terkandung hikmah yang namanya syiarnya umat Islam. Kemudian yang ketiga dalam kaidah fikih, ketika terjadi perbedaan, Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak di dunia ini umat Islam berbeda? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, ketika perbedaan, siapa yang menghentikan perbedaan? Maka kaidahnya adalah, saudara sekalian, keputusan hakim pemerintah menghilangkan perbedaan. Jadi saya boleh berbeda dengan Bapak, Bapak boleh berbeda dengan Ibu, tetapi ketika pemerintah sudah menentukan, Bapak sekalian, kita ngikuti pendapat sendiri atau ikut pemerintah? Kecuali pemerintah atau pemimpin menyuruh berbuat maksiat, nyuruh korupsi. Kalau menentukan awal Ramadan, menentukan akhir Ramadan, ini menyuruh maksiat atau kebaikan yang berupa persatuan umat Islam?
Perbaikan. Tadi Ukti juga sudah menyebutkan Mesir, Saudi. Saya kasih tahu lah. Kalau mau kritis-kritisan, ulama Mesir itu lebih kritis daripada kita. Kenapa? Ulama Mesir zaman Husni Mubarak, Pak. Kritisnya tidak sekedar ngomong. Dibuktikan berani masuk penjara, termasuk Presiden Mesir sekarang, Sayyidina Mursi Hafidullah. Itu tamatan dari mana, Pak, dia? Tamatan di perguruan tinggi apa, Pak? Perguruan tinggi Ramadan. Perguruan tinggi juga apa? Penjara. Sekarang jadi presiden. Jadi kritisnya kayak apapun, Husni Mubarak sampai juga memenjarakan mereka. Tetapi ketika pemerintah itu menentukan awal Ramadan, ulama Mesir berbeda atau sama? Bapak Ibu, berbeda atau sama? Sama. Walaupun mereka diantaranya ada yang masuk karena nggak ada untungnya berbeda dengan, tidak ada untungnya berbeda dengan pemerintah dalam kebaikan, sehingga persatuan terjaga. Sama dengan Saudi Arabia, orang seperti Salman Auda, Nasir Umar, ya, itu adalah ulama-ulama besar Saudi yang dipenjara juga. Begitu pemerintah menentukan awal Ramadan dengan timnya, ulama dan sebagainya, tidak ada kecuali bersama-sama. Karena apa, saudara sekalian? Islam adalah agama tadi apa yang seolah-olah kebersamaan. Jadi kalau kita berbeda pendapat, kemudian sudah pemerintah menentukan, maka semuanya harus tunduk. Nah, ketika seseorang kok selalu beda saja dengan pemerintah, pertanyaannya apa yang terjadi? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh memvonis seseorang. Tapi ingat bahwa seluruh kaum muslimin adalah saudara kita. Ketika benar, ya kita doakan sebagaimana diterima oleh Allah. Kalau dia salah, harus kita ingatkan. Saudara, tidak boleh kita membabi buta ikut pemimpin kita. Kalau benar, ya kita ikuti. Kalau kurang tepat, maka yang harus kita ikuti adalah Quran dan Sunnah. Dan Quran mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kamu. Sudah bantu selama tidak menyuruh berbuat. Sebab sekali saya bertanya, kalau ada seseorang punya pendapat pemerintah jangan mengintervensi masalah puasa, apa jadinya? Kalau setiap organisasi Islam di Indonesia berapa, Pak? Kemarin yang ikut isbat berapa organisasi? Hah? Yang satu menentukan Jumat, yang satu Sabtu, yang satu Ahad, yang satu Kamis, dan dibiarkan saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan sekedar panjang, kacau balau atau tenang? Hamari. Ya, inilah saudara sekalian. Nah, berbeda dengan zaman Orde Baru dulu, memang kita tahu ya, itu beda. Sekarang sudah reformasi. Sidang isbat itu tertutup atau terbuka? Masyarakat nggak tahu atau melihat? Berbeda dengan zaman dulu. Nah, oleh karena itu sekalian, kita menyintai saudara kita, ustadz kita, ulama kita, pemimpin kita, tapi harus diketahui kita lebih cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Aturan dan Rasulnya. Itu Ukti ya? Bisa difahami Ukti? Saya sengaja nggak nyebut nama orang, apalagi ini Ramadan. Sengaja kita nggak nyebut nama orang, karena itu bisa terjadi pada diri saya atau diri yang lainnya. Tapi yang terpenting, ukuran kebenaran itu Quran dan Sunnah. Bukan ukuran kebenaran adalah seseorang atau tokoh tertentu. Bagaimanapun persatuan lebih penting daripada apa? Mempertahankan pendapatnya sendiri. Jadi tidak selamanya ketika kita yakini kemudian kita harus mengikuti. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meyakini bahwa kunut itu hukumnya sunnah setiap sholat subuh. Madhab yang lainnya Hanafi, Hambali tidak punya pendapat seperti itu. Makanya di Mekah nggak ada kunut subuh. Tetapi ketika Imam Syafi'i rahimahullah menjadi imam di daerahnya, pengikut madhab Hanafi yang tidak biasa kunut, begitu Imam Syafi'i jadi imam, ya sami Allahu liman hamidah, Imam Syafi'i langsung sujud, tidak mau kunut, padahal diyakini hukumnya sunnah mu'ad. Kenapa saudara sekalian? Karena kunut cuma sunnah, menjaga persatuan hukumnya wajib. Itulah orang yang fakih. Oleh karena saudara sekalian, di dalam melaksanakan agama Islam ini ada dua syaratnya. Pertama, faham. Kedua, ikhlas. Faham saja, kalau tidak ikhlas, ada sesuatu masalah dengan orang lain, bisa juga tidak mau. Ikhlas saja, walaupun karena Allah, tapi kalau tidak faham, diterima nggak amalnya, Pak?
Oleh karena saudara sekalian, pada dasarnya kita menghargai perbedaan, saudara sekalian ya. Perbedaan kita hargai selama ada dalilnya. Tapi yang lebih kita hargai lagi ketika kita semua bersatu. Mari, jadi saya ulang lagi. Karena biasanya sepotong orang berkomentar, MUI sepotong, yang lain sepotong. Kita hargai perbedaan. Saya bertanya, lebih berharga mana perbedaan dengan persatuan? Ya, right? Contoh lah, suami istri gara-gara ada masalah tertentu, kemudian beda dan pisah, cerai. Maka ungkapan kita yang lebih tepat apa? Kita hargai perceraian dia atau kita hargai persatuan dia? Hah? Kecuali orang lain yang nunggu perceraian. Karena dulu waktu gadisnya senang dia, akhirnya ku tunggu Janda. Baik, waktu kita masih banyak. Ada pertanyaan lagi dari dari Ahwatnya. Iya, salah. Udah bapaknya denger aja kok ya. Ramadan itu kan bulannya Al-Quran ya, turunnya Al-Quran ya, Ustaz ya. Kalau tidak salah Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Iya, please. Ya, saya ingin tanya untuk sejarahnya. Kalau untuk turunnya Al-Quran yang pertama adalah di bulan Ramadan, itu pada tahun berapa dan apakah pada saat itu surat pertama turun itu kan berarti bukan perintah untuk puasa ya, dan apakah pada saat itu Rasul telah melakukan puasa dan apakah seluruh pengikutnya juga sudah melaksanakan puasa? Itu saja. Terima kasih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kewajiban-kewajiban ya yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam itu Bapak Ibu, kewajiban itu kebanyakan adalah di Madinah. Walaupun sebagian ada yang di Mekah. Termasuk zakat, saudara sekalian, hafizukumullah, jihad, haji ya, Bu ya. Kewajiban-kewajiban itu adanya di Suwar Al-Madaniyah, surat-surat Madinah. Artinya surat yang turunnya setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, periode Makkah Ibu sekalian, Bapak sekalian, adalah fokusnya adalah tentang keimanan, tentang akhlak ya. Itu fokus ayat-ayat Makkiyah. Nah, terus pertanyaan bagaimana ya Ustadz ketika Nabi ya sholat atau beribadah di Gua Hira sebelum turunnya ayat Iqra, ayat pertama. Maka jawabnya beliau beribadah ala millati Ibrahim. Beliau beribadah dengan tata caranya ya agama Nabi Ibrahim, meskipun juga namanya agama Islam. Cuma syariatnya seperti apa, wallahu alam, kita tidak diwajibkan untuk mengetahui ukhti. Sekedar perbedaan saja, namanya puasa itu adalah merupakan ibadatun qadimah, kewajiban di zaman dahulu ya, bukan hanya kewajiban di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Nah, seperti ya di dalam kitab tafsir itu ya, bukan berarti seperti itu puasanya persis lah. Tapi seperti di sini maksudnya adalah sama di sini, seperti di sini maksudnya adalah sama-sama bahwa puasa hukumnya wajib. Tata caranya berbeda. Di antaranya di zaman dahulu malam hari tetap berpuasa, tidak boleh kumpul sama istri. Umat Islam dibolehkan. Ayat selanjutnya itu kan, saudara sekalian, ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan, diperbolehkan bagi kalian di malam Ramadan untuk bercampur dengan istri-istri kamu.
Ini bagi yang sudah balik, yang sudah kawin akhirnya, yang masih menderita, yang mendengarkan saja. Maksud saya yang belum kawin. Paham ya? Jadi itu. Jadi bukan berarti ketika turun Iqra langsung pada berpuasa, tidak begitu, ya kan? Ya, karena Ramadan nanti puasa tahun kesekian, nanti bisa dilihat dalam Sirah Nabawiyah, apakah tahun 9 atau tahun 10 itu berbeda riwayat. Tapi jangan sampai difahami bahwa begitu berarti Ustaz, Ramadan itu sejak awal sudah wajib. Kenapa? Karena Ramadan Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Itu ya. Jadi itu. Jadi kewajiban-kewajiban itu adalah belakangan. Nah, ya, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keislaman itu ternyata memang diperlukan pondasi yang kuat yang bernama akidah. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam kajian-kajian, apakah di sini, di kantor, atau di perumahan kita, itu fokus dulu masalah akidah. Bukan berarti sholat tidak wajib, kayak pemahaman sebagian orang, kita nggak wajib sholat. Karena sekarang negara Islam belum. Wah, ini bisa tafsir apa? Jalan. Tetap kita, karena ayat sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum cuma dalam pendekatan tarikh, pendekatan historis, kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata dalam dakwah itu harus ada ABCD-nya. Jangan baru pertama ceramah judulnya indahnya poligami. Wow. Itu ibu langsung datang lari semua. Nanti dulu itu belakangan. Ya, akidah dulu, akhlak dulu. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pertama kali pengajian judulnya perbedaan. Jangan beda dulu. Ya, akidah dulu. Baru setelah alim sudah memahami baru ya kita sampaikan tentang perbedaan. Itu ya. Nah. Mungkin saya mewakili dari Ikhwan nih Pak Ustadz. Silakan. Saya mau tanya. Jadi kalau tadi kan ada yang bertanya perbedaan awal penentuan puasa gitu ya Ustadz. Iya. Nah kalau sekarang biasanya juga kan kadang lebarannya nggak bareng nih ya. Saya pernah ngalamin beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika itu ada yang lebarannya hari ini, kemudian kebetulan saya masih berpuasa besoknya. Hari itu saya masih berpuasa gitu ya. Nah terus teman saya bilang, masih puasa? Masih, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, haram, itu sudah ada yang lebaran, sudah ada yang takbir gitu kan. Ya mungkin karena kebodohan saya juga. Ya akhirnya ya banyak juga artinya yang puasa juga akhirnya ikut pada batal gitu Ustaz. Pada batal hari itu, tapi sholat idnya besoknya gitu. Nah ini apakah ada dalil yang memang seperti itu atau nggak ada Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih ya. Walaupun lebaran masih lama, kita ajak juga ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum itu bertanya kenapa sesuatu ada perbedaan awal puasa, kenapa ada perbedaan juga dalam menentukan Idul Fitri. Ini di antara sebabnya ya akhi adalah ya pemahaman ulama yang berbeda. Jadi ketika Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang melihat bulan, artinya bulan muda atau hilal itu, maka dia harus berpuasa. Nah, pertanyaannya, ayat ini kalau ada orang sudah melihat bulan di Saudi Arabia, apakah seluruh dunia harus puasa saja? Atau yang di daerah tertentu saja? Muncullah pemahaman adanya ikhtilaful matalik, perbedaan terbitnya bulan itu. Makanya kadang-kadang Saudi sudah berpuasa, Indonesia belum berpuasa. Karena bulan bisa dilihat di Saudi, belum dilihat di, walaupun tidak selamanya begitu, kata ahli falak, bisa jadi Indonesia lebih duluan, Saudi tidak belum. Akhirnya, nah, bagi yang berpendapat bahwa kalau seseorang sudah melihat dan disumpah, kemudian dia berani bersumpah, maka seluruhnya berpuasa. Ini lebih dekat dengan rohnya Islam, yaitu roh persatuan. Maka organisasi Islam dunia OKI dulu di tahun berapa itu di Turki memberikan rekomendasi agar seluruh umat Islam ketika berpuasa ikut saja kalender Ummul Qura, kalender Mekah Mukarramah. Tujuannya apa? Agar umat Islam semuanya bersatu. Kalau fikih itu ada saja beda pendapat. Namanya fikih itu ada kila wa qalu wa qala wal adhar wa rajih.
Pendapat itu banyak, namanya fikih. Tetapi kenapa kita tidak pilih bersatu? Kalau kita bisa bersatu, kenapa milih berbeda? Jangan dibalik. Kalau kita bisa berbeda, kenapa harus? Nah, itu yang musibah. Itu yang musibah ibu-ibu tadi yang ada bertanya tadi. Oh ya? Jadi sama. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu yang benar. Jangan kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah? Itu biasanya kantor Bapak yang begitu. Imigrasi betul. Itu ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana ketika seseorang mengikuti pendapat kedua? Karena perbedaan matolek tadi, matlak, sehingga terjadi perbedaan yang satu lebaran, satu benar. Kalau kita puasa sudah 29 hari, nggak apa-apa. Tapi kalau baru 28 hari, nggak boleh. Karena nggak ada puasa itu 28 hari. Satu bulan itu ukurannya kalau nggak 30 adalah 29. Itu akhirnya. Jadi kalau kita sudah 29, nggak apa puasa. Kalau kita yakini bahwa ya berita itu benar, entah karena dari pemerintah atau dari ormas tertentu, ya. Jangan begini, puasanya maunya belakangan, lebarannya. Ini namanya tafsir jalan. Itu boleh-boleh saja kalau seandainya sudah 29 hari. Kayak sekarang ini kan ada kemungkinan begitu. Ada yang nanti bareng kan, kita dengan saudara kita dari Muhammadiyah bisa bareng juga, selama kita sudah 29. Jadi sini ukurannya mudah berpuasa itu. Tanpa teknologi pun juga mudah. Kalau kata Muhammad itu surah Nabi. Karena hadisnya jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum ya fa atimu idat Sya'ban 30 yauman. Jadi contoh gampang zaman Nabi itu. Sekarang yang mempersulit, teknologi bikin mempersulit. Kenapa? Karena Nabi sudah memudahkan. Ya, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Dan ya berbukalah maksudnya Idul Fitri karena kamu melihat bulan. Ya, bagaimana kalau bulan nggak kelihatan? Umpamanya mendung hari, ya kan hari? Kalau nggak kelihatan gampang, sempurnakan puasa itu. Selesai, tidak usah debat-debat sebenarnya. Artinya apa? Ketika kita puasa 30 hari, ada kemungkinan bulan itu sudah ada, tapi tidak kelihatan ya ikhwatal iman. Jadi kadang-kadang dengan teknologi malah menyulitkan diri. Karena Muhammadiyah yang puasa seperti itu dia alasannya pakai apa? Hisab pengetahuan. Ini hisab beneran, bukan hisab begini, bukan. Kemudian pemerintah, ulama, Nahdlatul Ulama dan ormas yang lain juga punya nggak teknologi? Punya nggak teknologi mereka pemerintah? Lebih punya pemerintah. Serpong dan sebagainya. Sekarang akhir pertanyaannya, kenapa sama-sama ilmu pengetahuan? Kenapa sama-sama teknologi kok berbeda? Makanya jangan menyembah ilmu pengetahuan, jangan menyembah teknologi, walaupun teknologi penting, tapi kita jangan jadikan Tuhan baru selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali pada hadis Nabi sangat mudah. Kita lihat, ayo puasa bersama. Enggak lihat, sempurnakan 30 bulan selesai. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang kenapa? Bukan membersihkan pemahaman, ego lokal, ego organisasi, ego pribadi. Itu yang menjadikan yang sulit. Maka ketika saya mewakili ya ormas tertentu atau partai tertentu, ketika saya ikut sidang isbat dan saya dapat giliran yang terakhir, saya katakan, wahai kiai-kiai saya, wahai ulama-ulama kita semuanya, saya katakan, kalau kita nanti tahun depan sidang isbat masih saja hanya menggunakan fiqhul ahkam, fikih hukum, saya khawatir akan terjadi perbedaan lagi. Maka selain fiqhul ahkam, wahai ulama saya, wahai kiai saya katakan, kita tambah lagi dengan fiqhul qulub, fikih hati. Mungkin pemikiran kita berbeda, tapi hati kita satu. Jangan ada gengsi organisasi, gengsi ketokohan, gengsi partai tertentu, gengsi ormas tertentu. Itu yang menjadikan sebagian orang susah untuk bersatu. Yang penting saya sudah sampaikan. Dan terbukti lagi kan sekarang masih beda lagi. Kan tidak ada yang membantah. Menterinya juga ya tidak bantah, kiai tidak bantah. Memang kenyataan itu masalah sebenarnya. Jadi masalah sebenarnya bukan teknologi ya. Masalah yang paling berat ada masalah apa? Hati kita. Sudah ya? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup ada pengumuman dari panitia Ramadan mengenai lomba. Jadi
Bapak Ibu yang mau ikut lomba di Daan Mogot ada 3 lomba. Yang pertama adalah lomba busana muslim atau muslimah ya, yang waktu pelaksanaannya dari tanggal 23 Juli sampai 8 Agustus. Silakan menghubungi PIC-nya Suci Pelita Hadi dan Ahmad Rijal. Kemudian lomba yang kedua adalah lomba tahsin dengan PIC Bapak Rahmat Nasir dan Bapak Akbar Ramadan. Pendaftaran 20 sampai 30 Juli. Kemudian waktu pelaksanaan tanggal 31 Juli. Yang ketiga adalah lomba Mutiara Hikmah Ramadan. Jadi menulis artikel masalah hikmah Ramadan. Alhamdulillah barusan juga sudah diulas tuntas. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah 26 sampai 31 Juli. Jadi silakan, jadi tiap gedung kalau nggak salah sudah ditempel ya pengumuman seperti ini. Jadi silakan dilihat, bagi yang ingin mendaftar silakan mendaftar secepatnya. Baik, kajian hari ini selesai. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup mungkin kita minta Bapak Ustadz untuk membacakan doa sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'matahu fi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Muhammad majid. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من اهل القران ومن اهل السنه ومن اهل الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنتنا على قضائها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di acara Kaisar besok hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.